Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Oke. Boleh dibuka kameranya dulu dan pakai backgroundnya ya. Ya, sabar ya, Kak. Oke, siap. Disuruh sabar, aduh. Oke. Yang sudah join 180 orang dari 200-an. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Untuk absen. Nanti untuk sistem absensi saya akan kirim di Classroom, tapi selebihnya saya akan absen di ini berdasarkan kehadiran di Zoom ya. Nanti kan ada rekamannya, nanti di absen satu persatu sama tim saya. Oke. Jika sudah siap, mari kita foto bersama dulu. Saya screenshot untuk absensi di pertemuan pertama. 1, 2, 3. Ayo, keluarkan senyuman terindah, termanis, tercantik, terganteng. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua full nih, yang kedua full. Slide ketiga. Slide keempat. Slide keempat kayaknya nggak pakai ini. Nggak pada on cam, nggak apa-apa. Oke. Oke. Di pertemuan pertama ini, saya akan berkenalan terlebih dahulu, ya. Karena meskipun ada yang sudah ketemu saya tadi siang, tapi alangkah baiknya kita berkenalan kembali karena nggak semuanya sudah bertemu dengan saya. Betul? Ini ada yang baru pertama kali ketemu saya? Atau udah ketemu semua? Belum, Kak. Belum. Oke. Baru pertama, Kak. Oke. Baru. Ya, kita kenalan dulu. Santai aja ya, nggak perlu tegang-tegang. Di pertemuan pertama ini, lebih tepatnya kita akan lebih banyak ngobrol. Karena kalau langsung ke materi itu, saya rasa bakalan lebih tegang nanti suasananya. Ya, oke, kita kenalan dulu. Saya ingin memperkenalkan diri. Tak kenalkan maka tak sayang ya katanya ya. Nama saya Rizka Rahmanisa. Saya adalah pemilik dari lembaga kursus akuntansi ini, lembaga kursus RR Entrepreneur yang berada di bawah naungan Yayasan Aksa Bakti Sri Kandi. Lembaganya resmi ya. Kemudian saya sudah mengajar accounting itu dari tahun 2020. Jadi sudah cukup lama gitu sejak berdirinya lembaga kursus ini. Kemudian latar belakang pendidikan mungkin saya di sini akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi. Nggak akan menyampaikan terkait kisah perjalanan hidup ya. Oke. Saya kuliah jurusan D3 akuntansi. Kemudian D3 akuntansinya di Universitas Garut. Lanjut ke prodi S1 akuntansi di Universitas Garut juga, dan alhamdulillah saat ini saya sedang mengenyam pendidikan S2 akuntansi di Universitas Widya Tama Bandung. Jadi untuk latar belakang
keilmuan saya memang pure di akuntansi, nggak pernah melenceng kemana-mana, cinta akuntansi, gitu ya. Oke, selanjutnya adapun untuk pengenalan program Smart Akuntan ini memang ada beberapa hal yang masih teman-teman pertanyakan gitu ya. Sebetulnya ini program tuh program apa gitu ya. Tahu cuman playernya aja, kemudian harganya aja, tapi belum tahu dan belum sempat bertanya mengenai program ini lebih dalam lagi. Oke. Saya akan menyampaikan bahwa program Smart Akuntan ini disiapkan untuk rekan-rekan yang nanti ke depan ingin menjadi staff accounting, khususnya staff accounting ya. Jadi kerja di bagian accounting, khususnya masih di level staff. Jadi untuk program Smart Akuntan ini nantinya akan banyak praktikum, banyak pengerjaan-pengerjaan soal yang berkaitan dengan pekerjaan staff accounting. Jadi jangan heran jika nanti saya bakalan agak ngebut materinya gitu. Jadi bukan hanya teori, nanti itu kita bakalan banyak praktek. Di setiap pertemuannya pasti ada praktek. Kecuali pertemuan satu. Pertemuan satu kita perkenalan aja. Nah, berikutnya saya ingin tahu dulu di sini ada yang masih mahasiswa baru? Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, Oke. Kak. Boleh raise hand yang masih mahasiswa baru, ada berapa orang? Oke, baru 5, 6. Cuman segini? Ada lagi? Oke, hanya sedikit ternyata ya. Kalau yang sudah bekerja, Saya, Kak. boleh raise hand yang sudah bekerja? Ada, Kak. Sudah bekerja. Oke, 13. Ada lagi? 17, 18, 19, 20. Oke. 22. Oke, sekitar 20 orang lebih ya yang sudah bekerja. Berarti rata-rata yang lain apa nih? Yang lain yang tidak raise hand selain maba dan Masih mencari. Oke, berarti Mahasiswa, Kak. masih mahasiswa, berarti lebih dari Mahasiswa semester akhir, 1. Kak. Mahasiswa akhir dan lebih banyak fresh graduate berarti ya Ketiga, yang sedang Kak. mencari pekerjaan. Di luar akuntansi sih, Kak, ada yang umum. Oke, ada yang umum. Yang umum dari mana, Kak? Maksudnya dari background pendidikannya apa? Kalau background pendidikannya itu manajemen, jadi SMA juga nggak pernah belajar akuntansi gitu. Ini benar-benar pemula, Kak. Oke, benar-benar pemula ya. Iya, benar. Ternyata random pendaftarannya. Saya kira yang daftar rata fresh graduate. Ternyata ada juga yang pemula. Oke, baiklah. Ini kenapa saya survei terlebih dahulu. Karena nanti akan menentukan metode pembelajaran saya nanti ke depan. Supaya apa? Supaya semua dapat mengikuti dan kita memang tidak bisa dipukul rata ya antara yang sudah bekerja, kemudian maba, kemudian yang masih kuliah semester 2, 3, 4, dan semester akhir, kemudian sama fresh graduate, kita nggak bisa pukul rata metode pembelajarannya sebetulnya. Tapi karena kita sifatnya kelas, artinya nanti bakalan ada penyamarataan dari segi materi. Oke, hand-nya diturunkan aja, tangannya diturunkan aja. Press down. Oke.
sebelumnya teman-teman sudah mengetahui belum silabus dari Smart Accountant ini? Kak, belum, Kak. Belum? Belum, Kak. Belum. Oke. Ya. 34. Uang kecil aja nggak? Jadi program Smart Accountant ini silabusnya itu berdasarkan yang ada di flyer. Nah, jadi pada masa pendaftaran teman-teman kan pasti ngelihat flyer ya. Yang mana di flyer itu tercantum ada beberapa materi yang dicantumkan. Di antaranya ada dasar-dasar akuntansi sampai ke yang di list terakhir itu ada dasar-dasar analisis laporan keuangan. Nah, materi-materi yang di listing di flyer itu adalah materi atau adalah silabus yang akan kita pelajari selama 10-12 kali pertemuan. Kemudian untuk rangkaiannya tentunya kita bakalan belajar mengenai tata cara penyajian laporan keuangan dulu. Tapi berbeda hanya dengan kelas pemula. Kalau kelas pemula kita kan satu siklus akuntansi itu satu tahap, satu pertemuan, jurnal umum, pertemuan pertama, jurnal buku besar, pertemuan kedua. Jadi satu tahapan, satu pertemuan. Tapi kalau di Smart Accountant ini, teman-teman bakalan menemukan materi di mana yang biasanya satu materi satu pertemuan di kelas pemula, di Smart Accountant ini nggak bisa. Karena apa? Karena levelnya udah sedikit lebih tinggi dari yang pemula. Gitu. Jadi nggak apa-apa nih ya kira-kira kalau yang masih pemula diajak ngebut dikit bakal bisa mengikuti nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi nanti saya bakalan kasih gambaran. Jadi bukan serta-merta tiba-tiba ngasih soal terus nanti suruh kerjain gitu enggak. Jadi saya nanti bakalan kasih arahan dulu. Oke, untuk pertemuan pertama agenda kita adalah agenda ngobrol-ngobrol. Paling nanti ada sedikit materi pengantar lah. Kemudian pertemuan kedua nanti kita bakalan latihan mengenai penyusunan laporan keuangan. Kemudian pertemuan ketiga kita bakalan belajar mengenai akuntansi kas, akuntansi piutang dan lain-lain. Pokoknya sampai 12 kali pertemuan sesuai dengan flyer itu. Tapi nanti ketika teman-teman mengalami kesulitan, pasti ada fase di mana saya bakalan bukan ngulang materi, lebih kepada nge-review gitu ya. Jadi saya nggak mau ada peserta di Smart Accountant ini ketika mereka nggak bisa lalu kita tinggalkan. Minimal kita kasih kesempatan buat direview bareng kita. Nah, untuk durasi pertemuan itu di 1,5 jam. Mudah-mudahan cukup. Tapi kalau nggak cukup, kalau kita betah ngobrol-ngobrol, biasanya rata-rata sampai 2 jam. Jadi diluangkan aja waktunya setiap hari Minggu jam 7:30 malam. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya akan ngasih materi pengantar dulu. Tapi ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum ke materi? Silakan. Karena kalau kenalan satu persatu kayaknya nggak mungkin nih. Dari A sampai Z. Ini ada berapa peserta? Ada 180 lebih ya yang join Zoom. Nggak mungkin kita kenalan satu-satu. Jadi anggaplah kita sudah kenal ya. Cukup kalian mengenal saya. Nggak apa-apa, saya nggak kenal kalian juga ya. Yang penting saya tahu nama-namanya. Kemudian minimal ya sekali 2 kali ngeliat teman-teman, terus nanti kita banyak ngobrol di sesi-sesi pertemuan Zoom, nanti kita bakalan otomatis kenal. Jadi nggak apa-apa kita nggak kenalan satu persatu ya.
Nggak apa-apa ya? Iya, Nggak apa-apa, Kak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Oke. Sebelum itu, Hmm. sebelum ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena smart akuntan Ada. ini, Udah, Kak. oke Ada, boleh. Kak. Ada, Silakan. Kak. Saya mau nanya. Perkenalkan Dari nama, perkenalkan nama dan sebutkan dari kampus mana atau dari instansi apa kalau yang sudah bekerja. Boleh. Oke, namaku Anastasia Bena Angelika, dipanggil Bena. Aku karyawan, aku customer service di salah satu bank, Bank Maspion. Nah, ini kan jadwalnya 12 kali pertemuan nih, Kak. Jadi kita kan ada libur cuti bersama nih, sampai tanggal 29. Nah, itu Tanggal kapan tuh? tanggal 25 sampai tanggal 29 Januari. Apakah itu ada pertemuan? Jadi saya nggak mau nge-skip pertemuan ini nih. Jadinya saya mau cari tahu dulu apa tetap harus online atau ada Zoom. Soalnya ada urusan kantor juga sih, Kak. Jadinya aku nanya dulu nih di awal gitu. Oke, jadi untuk kegiatan Zoom kita mengikuti hari libur nasionalnya. Jadi kalau misalkan hari libur nasionalnya tanggal merah, berarti kita libur. Kalau bertepatan di hari minggunya waktunya libur gitu ya, kita akan libur. Tapi kalau misalkan hari Minggu biasa-biasa ya kita masuk. Itu, Kak. Oke, makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Tadi saya Kak, mau Boleh. tanya. Bentar. Mau nanya dong, Kak. Boleh, boleh. Gini Kak, saya Valentina, saya mau nanya, ini kan saya pemula nih. Saya mau minta tips-tips dari Kak Rizka untuk biar bisa saya mengikuti materi ini, karena pasti kan saya lambat jauh nih dari teman-teman yang lain pastinya kan. Nah, tips dari Kak Rizka buat saya tuh yang saya perlu dalamin atau perlu pelajarin gitu. Oke. Yang lebih saya fokusin supaya bisa saya ngikutin gitu. Oke. Untuk teman-teman yang masih pemula, untuk bisa dapat mengikuti smart akuntan ini dengan seksama gitu ya, jadi nggak terlalu ketinggalan jauh, teman-teman harus latihan pembuatan laporan keuangan. Jadi nanti itu saya nggak akan ngasih materi jurnal umum, buku besar, neraca saldo secara mendetail. Dalam artian nanti itu bakalan sekilas ada beberapa materi yang disatukan, kemudian nanti kita langsung praktikum. Misalkan contoh penyajian jurnal umum. Jurnal umum itu pasti satu rangkaian dengan jurnal umum, buku besar, neraca saldo. 3 materi itu disatukan menjadi satu kali pertemuan. Jadi praktikumnya dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Lalu nanti setelah neraca saldo itu ada di pertemuan kedua AJP, laporan keuangan, jurnal penutup. Jadi untuk part penyajian laporan keuangan itu untuk satu siklus akuntansi itu dibagi menjadi 2 pertemuan. Biasanya kan kalau di akuntansi pemula, saya itu suka nyusun silabusnya itu satu tahapan siklus, satu pertemuan. Tapi kalau di smart akuntan dari satu siklus itu menjadi 2 kali pertemuan. Jadi nanti tipsnya untuk Kak Helentina, pelajari tahapan siklus akuntansi dengan baik gitu. Kira-kira kebayang nggak Kak untuk siklus akuntansinya? Nanti saya paling belajar dari YouTube dulu kali ya, soalnya saya belum mudeng nih. Oke, tapi nggak usah khawatir, nanti saya pasti kasih arahan dulu ya untuk materinya. Oke, siap. Makasih ya Kak Rizka. Oke, ada lagi? Ya, Kak. Boleh. Boleh dong, Kak. Boleh saja. Siapa dulu? Siapa aja? Oke. Perkenalkan, saya Arlin, salah satu karyawan di Jakarta, divisi Finance and Accounting. Di sini kan saya juga pemula ya, maksudnya kayak dari background lulusan tuh bukan dari akuntansi atau finance atau manajemen kayak gitu. Cuman di sini aku mau nanya
kalau di kelas ini kira-kira ada ini nggak sih Kak, apa namanya, grup khusus buat info-info loker terkait akunting atau finance kayak gitu Kak? Oke, untuk info-info loker ada di grup komunitas mahasiswa akuntansi, biasanya di situ untuk info-info loker. Tapi yang seringnya tuh di LinkedIn. Di LinkedIn, kalau LinkedIn kan lebih ini ya, lebih suasananya lebih profesional gitu lah daripada di grup WA gitu. Paling nanti kalau misalkan mau info-info loker, boleh connect ke LinkedIn aja. Emangnya kakak sekarang mau switch karir gitu, maksudnya Oh berarti langsung mau ke pindah LinkedIn ya? kerja? Gimana kak? Ya aja sih Kak, apa namanya, kan aku kan nggak ada basic di akunting ya. Uh-uh. Aku nggak ada basic di akunting. Jadi tuh kalau aku mau lamar ke tempat lain, kebanyakan apa namanya, tes-tesnya itu tuh terkait basic-basic akuntansi, basic-basic Mm-mm. finance kayak gitu. Sedangkan pengalaman aku tuh cuman tok di AR misalnya atau Mm-mm. AP gitu. Jadi pengen lebih memperkuat aja sih di basicnya. Oke. Ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan di kelas gratis tadi siang ya, bahwa tes-tes di bidang accounting itu rata-rata tesnya basic. Kenapa tesnya basic? Karena dari basic itu dapat kelihatan jika basicnya tidak mumpuni, maka otomatis gak akan bisa dibawa kemana-mana gitu. Makanya di setiap tes-tes perusahaan itu pasti basic accounting minimum pasti adalah tes penyajian laporan keuangan itu dari jurnal umum sampai jurnal penutup itu pasti ada. Jadi ya mulai dari sekarang kakak persiapkan aja jika memang ingin mencari ya pekerjaan yang lebih gitu ya di bidang akuntansinya gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dua partisipan lainnya silakan. Aku Kak, Boleh sebutkan nama dan aku mau dari mana. perkenalkan, nama aku Lydia Octavia dari Politeknik Negeri Batam. Aku sekarang semester 5, tapi aku kelas malam Kak. Oke. Kebanyakan kalau di Batam nih dia buka lowongan tentang accounting sama finance. Tapi di Batam nih seringnya untuk accounting sama finance tuh Mandarin gitu loh Kak, perlu bahasa Mandarin. Mm-mm. Seperti itu. Kalau misalnya mau nanya kalau loker-loker di luar itu perlu bahasa Mandarin juga apa enggak ya? Kalau misalkan masih di Indonesia, kayaknya enggak deh. Tapi saya kurang tahu ya kalau untuk yang menggunakan bahasa Mandarin itu loker-lokernya dari mana barusan? Batam ya? Batam Kak ya. Batam. Ya karena memang kan di daerah Karena Batam Batam tuh dekat dekat ini. dengan pelabuhan. Jadi di situ banyak transaksi ekspor impor. Makanya ya hubungannya Iya. pasti hubungannya luar negeri. Jadi lebih dibutuhkan keahlian bahasa lain. Ya terutama bahasa Inggris mungkin ya karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Kemudian bahasa yang kedua mungkin Mandarin lebih banyaknya. Karena kan banyak transaksi dengan orang-orang Cina kali ya. Iya betul Kak. Oke. Ada lagi? Jakarta, maaf Ya, Kak, di mau juga nanya? yang dibutuhkan bahasa Mandarin. Hmm? Gimana Kak Syifa? Maksudnya tidak hanya di Batam, di Jakarta juga yang lowongan kerja itu akuntansi plus bisa bahasa Mandarin dan bahasa Inggris itu banyak. Banyak ya. Ya, mungkin karena sekarang udah berarti tergantung dari perusahaannya. Tergantung kebijakan rekrutmennya. Kalau untuk yang ini. Oke. Iya Kak. Yang juga Ada lagi? banyak butuh. Oh, ternyata masih ada. Kita batasin ya. Ya, saya mau nanya dong Kak. Boleh, boleh. Atas nama Alisna Yanti. Ini nanti kalau misalnya kita mau masuk ke materinya, nanti materinya kita dibagi melalui grup atau gimana ya? Untuk materinya kita bagi melalui Classroom. Classroomnya udah pada join belum? Sudah Kak. Udah.
Kalau yang belum join nanti silakan dicek di grupnya. Ya, tapi nanti aja, nggak apa-apa. Nanti untuk seluruh materi, kemudian kalau rekaman nanti biasa dikirim linknya untuk bisa ditonton ulang. Kemudian untuk apa lagi? Tugasnya di classroom. Dan itu Terus wajib. Kak, itu kan kita kan nanti kan ada prakteknya tuh. Itu kita prakteknya pakai Excel atau ada aplikasi sendirinya atau gimana ya Kak? Atau kita manual pakai buku? Pakai Excel, yang paling lumrah lah pakai Excel ya, karena nggak semua orang ada laptop juga. Terus paling kalau misalkan mentok-mentok nggak bisa pakai Excel, boleh pakai manual. Oke, Kak. Tapi nanti itu kan kita kan nanti ada prakteknya tuh cara kita menyusun laporan keuangan di Excel juga itu nanti diajarin nggak ya Kak? Diajarin. Diajarin ya. Diajarin. Oke Kak, thank you Kak. Oke, ada lagi silakan Kak Holifah sama Kak Lucy. Siapa dulu? Oke Kak, saya dulu apa gimana? Boleh. Perkenalkan, nama saya Lucy Adela. Saya dari jurusan manajemen keuangan. Sekarang baru lulus fresh graduate, lagi mencari pekerjaan. Dari kebanyakan lowongan kerja itu kan dibutuhkan skill kayak ada aplikasi akuntansi gitu ya Kak. Di sini tuh ada diajarin atau kayak ada itu nggak Kak? Oke. Wajib menguasai itu apa enggak gitu loh? Maksudnya wajib menguasai aplikasi akuntansi itu atau enggak? Iya gitu, kayak ada aplikasi Accurate, akhir. Biasanya yang lagi ramenya itu Accurate ya? Aplikasi Accurate. Iya. Yang sering digunakan itu aplikasi Accurate, Zahir, Mayo. Itu yang sering kalau misalkan di level perusahaan yang lebih besar itu SAP ya. SAP. Itu untuk aplikasi-aplikasi akuntansi yang minimal harus dimiliki gitu. Kemudian sertifikat keahlian aplikasinya itu harus ada supaya lebih menunjang nanti pada saat seleksi berkas. Kalau kita melamar kerja di bidang accounting, yang wajib ada sertifikasi keahlian. Oke, ada lagi, satu lagi Kak Holif, silakan. Halo Kak, kenapa saya Holif? Ini Kak, saya mau tanya, kalau misalkan kan di sini ada dua kategori. Yang pertama itu yang masih awam banget sama akuntansi, sama yang kedua itu yang sudah bekerja. Kalau saya sendiri kan sudah sedikit tahu tentang akuntansi dan juga sudah sempat praktek juga di tempat kerja. Nah, gimana kalau kita bisa buat grup chat gitu Kak untuk mewadahi kalau mungkin dia ada agak sedikit di tugas-tugas yang kakak kasih, jadi kita bisa diskusiin di grup chatnya itu, jadi mereka nggak bakal ketinggalan kayak gitu. Bisa nggak kayak gitu? Oke, jadi untuk diskusi kita pusatkan di classroom, karena di classroom itu semuanya hadir kan ya. Nah, nanti dipusatkan di classroom, kemudian nanti itu menjadi salah satu penilaian juga untuk nanti dapat keluarnya sertifikat dari segi keaktifan bertanya ataupun menjawab gitu ya. Tapi pertanyaannya jangan di luar materi yang dibahas. Jadi misalkan dalam satu kali pertemuan kita sedang membahas materi akuntansi kas, nanti jangan sampai di kolom materi akuntansi kas malah membahas akuntansi persediaan. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus berhubungan dengan materi yang dibahas pada minggu itu. Gitu. Jadi untuk grup tanya jawab kita pusatkan di classroom supaya nggak bercabang. Kalau untuk grup WA itu satu arah supaya nggak kemana-mana, informasinya nggak ketumpuk. Jadi itu dikunci grupnya, gitu. Oke. Lagi?
Iya, bakal ya. Dan terakhir sing ning surga itu manusia. Oke, jika tidak ada, kita mulai. Ini pada ngantuk nggak? Enggak, Kak. Oke, kalau ngantuk kita minum dulu. Saya juga haus. Belum minum. Saya minum dulu sebentar ya. Oke. Di pertemuan pertama ini, kita bakalan istilahnya mungkin mengenal sedikit mengenai akuntansi, terutama bagi yang pemula. Jadi saya ingin mengantarkan dulu pengantar akuntansi. Sebelum itu, saya bakal share screen dulu. Pengantar akuntansi gue mana ya? Gue cari deh. Boleh di mute ya. Kita ngobrol aja dulu sedikit ya terkait ini akuntansi. Kalau kayak gini tampilannya terlalu kecil nggak? Ya, kecil banget, Kak. Kecil banget ya? Kecil banget. Iya, Kak. Lebih Kak. Sebentar, saya coba tampilan lain. Oke, kalau kayak gini? Udah bagus, Kak. Aman ya? Iya, aman. Oke, kita mulai. Ini adalah materi pertama. Materi ini bukan materi hitungan, tapi materi pengetahuan awal aja. Yang mana di sini akan membahas dasar atau basic accounting yang perlu teman-teman pahami sebelum kita mempelajari materi-materi selanjutnya. Karena materi selanjutnya itu nanti sangat berhubungan dengan laporan keuangan. Kalau misalkan di materi dasar gak bisa mengikuti, nanti teman-teman boleh banyak bertanya, boleh banyak mengklarifikasi apa yang dijelaskan. Jangan sungkan untuk bertanya ya, karena online itu sistemnya kita nggak bersentuhan tangan, nggak bisa natap satu-satunya. Kalau misalkan on cam, mungkin saya bisa nembak dari ekspresi wajah gitu ya, mana yang paham, mana yang enggak. Tapi kalau off cam, saya nggak bisa ngelihat mana yang paham, mana yang enggak, kemudian mana yang kelihatannya ngerti, mana yang enggak. Terus mana yang istilahnya, aduh ini ketinggalan. Biasanya banyak yang kayak gitu, kendalanya online. Jadi makanya ketika ada yang tidak dipahami, tolong langsung diklarifikasi. Jadi langsung ajukan pertanyaan. Sepakat ya? Oke. Sepakat, Kak. Oke. Bismillah ya, kita mulai. Materi yang pertama. Mohon maaf izin mengganggu, ini foto kakak menutupi sebagian layar, Kak. Menutupi ya? Iya. Coba kita atur lagi. Mending di fullkan saja berarti ya. Kalau seperti ini? Kelihatan nggak? Ya, Kak. Masih ketutup, Kak. Kecilan nggak? Kecilan. Masih ketutup. Kecilan? Serba salah Iya. ya? Yang biasa mungkin aja, Kak. Bentar. Kayaknya harus full aja sebentar. Mending di fullkan aja, Kak. Iya, fullin aja. Kayak gini aman ya? Aman nggak? Nggak kayaknya, bentar.
Nah, kayaknya lebih baik kayak gini. Nah, iya. Nah, Pas Kak. pas. Oke. Materi pertama mengenai smart accountant. Kita harus tahu basicnya dulu. Jadi kita pukul rata dulu aja lah untuk pertemuan pertama ini ya. Nanti pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya baru kita hantam ke materi-materi yang agak levelnya menengah. Jadi jangan meng-underestimate orang-orang yang masih pemula. Apa? Kak Rizka, nanti kita dapat ininya nggak? Soft copy-nya nggak? Rekaman atau ininya. Rekaman dan soft copy PowerPoint dapat Iya, dua-duanya. Oke, makasih Kak. Oke. Yuk kita mulai. Udah, jangan banyak nanya dulu. Nanti nanyanya. Yuk. Mau on cam dong. Temenin saya on cam. Masa saya on cam kalian enggak sopan kalian. Nah. Oke. Kita mulai ya. Hah? Apa lagi? Udah. Oke. Kita lanjut. Udah Kak. Udah. Yuk. Di Smart Accountant ini, sekali lagi, jadi saya ngomong bolak-balik lagi nih. Di pertemuan pertama ini, saya akan mengantarkan satu materi pengantar akuntansi. Supaya apa? Supaya kalian bisa punya gambaran. Nanti ke depan kalian mau ngapain ya di akuntansi itu. Berikutnya, boleh tolong dibacakan. Saya Kak. Gas. Saya Kak. Silakan. Wah, Sakila lagi, ada Sakila nih. Akuntansi secara umum. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi. Klasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya, dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Oke, saya mau catat. Nanti sistem kita poin ya. Nanti kalau yang paling banyak poin dapat hadiah di pertemuan ke-12. Atas nama siapa? Syakila. Oke, terima kasih Syakila. Dapat 1 bintang di pertemuan malam ini. Banyakin bintangnya, nanti dapat reward dari saya ya. Nanti ada aja rewardnya. Oke, yang pertama. Dari pengertian akuntansi, kita harus tahu yang namanya akuntansi itu apa. Gitu. Jangan sampai ketika ditanya, Kak, jurusan akuntansi ya? Akuntansi itu ngapain sih, Kak? Pokoknya gitu aja, ngitung uang. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus dapat menjelaskan secara detail dari akuntansi itu seperti apa. Gitu ya. Jadi akuntansi itu adalah satu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi. Jadi akuntansi itu bukan menghitung uang. Katanya akuntansi itu menghitung uang gaib. Enggak juga. Kita itu bukan menghitung uang, tapi menghitung proses keluar masuknya uang yang kita hitung itu. Jadi kalau menghitung uang itu sangat bohong sekali, ya, karena kita nggak megang uangnya. Bagian accounting, bagian pembukuan, ya namanya juga bagian pembukuan. Kita itu pasti sehari-hari berkutat dengan catatan. Meski ada pun ya yang bagian accounting kalau di skalanya masih UMKM itu pasti bagian accounting itu pegang keuangan perusahaan. Masih ada yang seperti itu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar bagian accounting itu pure hanya memegang catatan dan bagian accounting itu memegang keseluruhan. Tapi masih ada pos-pos lain kayak misalkan bagian AR tadi ya, bagian akun receivable, bagian akun payable, terus ada bagian aset, ada bagian penjualan dan banyak lagi bagian. Jadi sebetulnya kalau di bagian accounting kita palu gada itu segala dikerjakan, berarti skalanya masih skala kecil. Karena kalau perusahaan besar pasti
satu bagian dari kegiatan itu, satu pekerjaan itu satu orang memegang. Nah, kemudian di sini untuk transaksi yang kita catat itu kita ringkas menjadi apa? Menjadi satu jurnal, ya. Satu jurnal, kemudian nanti diklasifikasikan dalam bentuk buku besar. Setelah buku besar diolah di neraca saldo, lalu disajikan menjadi laporan keuangan, disajikan data transaksi. Jadi tujuan utama dari proses akuntansi itu adalah membuat laporan keuangan dan menyajikan informasi keuangan yang nanti itu bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kalau di satu perusahaan, dasar pengambilan keputusan itu kan laporan keuangan. Nah, kalau kita mau jajan, kita suka ngecek apa? Pasti ngeceknya rekening koran. Harga. Ngecek harga, benar. Kalau kita mau belanja, ngecek harga. Terus, kalau misalkan kita mau lihat kemampuan keuangan kita, ini kira-kira jajan sebanyak ini bakalan cukup nggak ya? Pasti kita lihat apa? Lihat rekening koran. Lihat saldo, benar. Terus kita lihat rekening koran, sudah berapa pengeluaran kita hari ini, gitu. Nah, itu adalah informasi keuangan. Dari hal kecil aja ketika kita akan melakukan satu pembelian atau suatu transaksi, kita pasti lihat histori keuangan kita. Adapun perusahaan juga sama. Di tingkat perusahaan kecil, menengah, atau skala besar, itu sama. Dari laporan keuangan lah perusahaan dapat mengambil satu keputusan atau satu kebijakan yang dapat berimpact atau berpengaruh terhadap keuangan perusahaan di kemudian hari. Gitu. Salah satunya apa? Misalkan dalam satu periode laporan keuangan di bulan ini terlalu banyak beban. Nanti di bulan depan pasti ada pertimbangan-pertimbangan untuk beban-beban yang bisa dikurangi atau biaya-biaya yang bisa dipangkas. Itu contoh kecilnya gitu, dari data laporan keuangan. Apakah itu aja? Enggak, masih banyak lagi dari laporan keuangan itu. Nah, bagian akunting lah yang menyajikan informasi tersebut. Jadi, kalau bagian akuntingnya nggak ngerti laporan keuangan, pasti informasinya pun salah. Nah, makanya kita belajar akuntansi itu supaya bisa menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku umum. Ya, sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum. Di mana? Ya di Indonesia gitu. Kemudian nanti laporan keuangan tersebut digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya gitu, dan menjadi bahan untuk mengambil satu keputusan. Maksudnya yang ahli di bidangnya itu siapa? Ahli di bidangnya itu ada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal nanti siapa aja dan pihak eksternal siapa aja, mari kita lihat nanti ya. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih banyak mengenai akuntansi, ini adalah kunci yang saya terapkan. Ini ilmu yang saya terapkan sendiri dan mudah-mudahan bisa dipakai dan sudah saya terapkan juga di metode pengajaran saya sebelumnya kepada murid-murid saya. Terkait kunci jago akuntansi itu ada 4. Ada 4 kuncinya itu. Yang pertama, hafal konsep dasar akuntansi. Kemudian, hafal nama-nama akun. Lalu, hafal siklus akuntansi. Dan sering latihan soal. Dari keempat tahapan ini, yang paling penting adalah sering latihan soal. Karena yang paling krusial di sini. Kenapa? Nah, saya berani jamin kalau misalkan teman-teman nggak latihan soal, meskipun hafal konsep, hafal nama-nama akun dan siklus, saya mau udah jago, tapi nggak sering latihan soal, jamin nanti pas tes kerja pasti lupa, pasti terkecoh sama soal. Jangankan kalian yang masih fresh graduate ya. Tadi ada di kelas gratis, kalau nggak salah beliau adalah seorang auditor
Tapi beliau ingin tes lagi di kantor akuntan publik Big Four dan Big Ten tadi kalau nggak salah pas siang tuh cerita tuh. Karena beliau ingin bekerja lebih baik lagi gitu ya, di instansi yang lebih bagus lagi, beliau melamar dan melakukan tes, tapi masih terkecoh dengan soal yang diberikan oleh instansi tersebut dalam seleksi rekrutmen karyawan. Nah, sekelas auditor aja untuk mengerjakan soal akuntansi dasar, kalau nggak ada latihan, itu pasti lupa. Apalagi kita gitu ya, sebagai pemula dan kemudian kita belum bekerja, ya otomatis kita itu hanya hafal sedikit saja. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak nggak tahu sebenarnya. Apalagi semakin kita kuliah lanjut, kita lanjut terus kuliah, ikut PPAK, ikut S2, bahkan sampai S3. Semakin banyak hal yang kita temui di akuntansi, semakin kita banyak nggak tahu. Nah, maksudnya konsep dasar akuntansi itu gimana? Konsep dasar akuntansi itu yaitu tadi kunci-kunci yang ada di akuntansi. Seperti apa? Seperti aktiva sama dengan hutang tambah ekuitas. Ini tuh konsep yang paling dasar. Nah, pasti teman-teman kalau di rumus matematika ini tuh apa namanya tuh aljabar ya? Bukan aljabar apa? Saya nggak ngerti lagi matematika. Di aktiva, ketika ada aktiva 1, maka di hutang tambah ekuitas itu wajib 1 totalnya. Maksudnya gimana? Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Yang mana hubungannya nanti itu sebab akibat. Ketika ada aktiva 1, sumbernya dari mana? Dari hutang kah? Atau dari ekuitas kah? Kadang-kadang kalau orang yang masih awam, masih pemula, untuk konsep ini aja pasti belum paham. Nanti pahamnya itu setelah menemukan soal. Nah, maksudnya konsep sebab akibat itu tadi dikatakan bahwa ketika ada aktiva 1, akunting itu harus bisa mengidentifikasi aktiva 1 itu sumbernya dari mana, apakah dari hutang atau ekuitas. Nah, bisa saja untuk partnya itu misalkan di hutang 0,5, aku nggak bisa. Terus di sini 0,5 juga. Lalu misalkan dari aktiva 1 itu hutang totalnya 0,3, ekuitas totalnya 0,7. Lalu misalkan bisa juga komponennya dari aktiva totalnya 1 itu seluruhnya hutang 1, di ekuitasnya 0. Bisa aja seperti itu atau sebaliknya. Nah, di konsep dasar inilah teman-teman bakalan diuji yang namanya metode analisis transaksi, kemudian analisis nama-nama akun sampai nanti ke penjurnalan. Karena nyawanya akuntansi itu nanti ada di jurnal umum. Kalau jurnal umumnya salah, otomatis laporan keuangannya pun salah. Nyawanya ada di jurnal umum. Berikutnya tadi, pemahaman dari klasifikasi akun. Ini akun-akun besar saja yang saya sajikan di PowerPoint. Yang pertama ini. Ada akun real, ada akun nominal. Akun real itu akun-akun yang ada di neraca. Ada di laporan neraca. Dan laporan perubahan ekuitas tentunya ya. Kemudian akun nominal itu ada di laporan laba rugi. Untuk akun real, sifatnya itu nyata, ada wujudnya dan bisa dirasakan manfaatnya. Tapi kalau akun nominal, itu sifatnya hanya bersifat angka. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak ada wujudnya, kemudian tidak bisa dirasakan manfaatnya. Hanya penyeimbang saja statusnya itu. Di mana? Di laporan keuangan, di dalam jurnal. Yang nyata adanya itu adalah akun real. Karena nanti yang tidak akan 0 jumlahnya itu adalah akun real. Sedangkan akun nominal di setiap periodenya akan ditutup. Di mana? Di jurnal penutup.
nanti anak-anaknya itu ada di klasifikasi akun. Teman-teman udah pernah baca klasifikasi akun yang lengkap belum? Secara basic? Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Oke. Belum. Kalau belum, Belum, Kak. kalau belum, nanti bakalan saya kasih. Untuk klasifikasi akun yang lengkap dari mulai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, sama beban. Tapi itu nama-nama akun basic. Jadi kalau misalkan nanti di satu perusahaan itu ada akun yang berbeda, memang nama-nama akun itu secara basic memang sama. Tapi nanti pada saat penggunaan di setiap perusahaan, itu pasti ada nama-nama akun yang berbeda. Pasti. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sri, Dustin. Gak ada suaranya, Dek. Maaf lupa nih. Oke. Jadi kan waktu di sekolah itu pernah mengerjakan soal. Nah, ada waktu itu teh soalnya temporary account. Itu teh yang mana ya, Kak? Temporary akun real. akun. Oke. Temporary akun itu akun sementara alias akun nominal. Oh, akun nominal. Ya, Baik. itu tuh akun sementara. Jadi mereka itu sifatnya sementara, hanya satu periode aja adanya. Bisa satu periode itu bisa dikatakan 1 bulan, per triwulan, per semester ataupun per tahun. Tapi rata-rata perusahaan itu menutup akun beban dan pendapatan itu per tahun. Jadi nanti di akhir tahun di closing EOI, end of year, itu pendapatan dan beban per 1 Januari 2000 berikutnya itu pasti 0. Jadi diulangi lagi dari 0. Kayak isi bensin. Tapi dalam satu periode dulu. Tapi ada juga kalau misalkan yang UMKM kecil ya, menutup pendapatan dan beban itu per bulan. Karena pengen laporan keuangannya tersaji per bulan misalkan. Jadi setiap akhir bulan pendapatan sama beban itu ditutup. Ada juga yang seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Jika tidak ada, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya. Tadi sempat saya singgung mengenai siklus akuntansi ya. Di pertemuan pertama ini saya ingin lebih menekankan terkait pemahaman siklus akuntansi dulu. Atau hafal dulu siklus akuntansi lah. Tahapan-tahapannya. Karena nanti kan bakal ada tes ya. Kemudian mengerjakan soal praktikum. Nah, dalam pengerjaan soal praktikum pun nanti tidak akan langsung bisa pastinya. Pasti ada ngelek-ngeleknya. Kayak Kak Retno, sebelum dilanjutkan silakan mau bertanya dulu. Iya Kak, mau minta contoh dari sifat dari akun real sama nominal. Sifat dari akun real dan akun nominal. Contohnya? Ya. Oke. Misalkan gini. Di akun real, kita balik lagi. Nah, di akun real ada aktiva, ada kewajiban, ada ekuitas. Di akun nominal ada pendapatan, ada beban. Misalkan di aktiva kita membahas antara aktiva dengan pendapatan misalkan ya. Contoh transaksi. Pada 1 Januari 2025, PTA menerima pembayaran atas penyediaan jasa bengkel misalkan senilai 2 juta. Maka jurnal yang dipakai oleh PTA di sebelah debitnya adalah kas bertambah. Sebelah kreditnya itu pendapatan jasa. Dikatakan kas sebagai aktiva atau akun real
Karena kas itu nyata, ada uangnya. Uang itu berbentuk nyata, ada nominalnya, ada wujudnya, dan bisa dirasakan manfaatnya. Sedangkan pendapatan itu hanya status aja. Misalkan, kayak gini lah, Sri Dastin punya pacar nggak? Enggak, Kak. Nah, oke. Misalkan, Kak Retno punya pacar contohnya. Namanya siapa, Kak? Misalkan Johnson gitu ya. Pacar Kak Retno namanya Abang Johnson. Nah, Abang Johnson itu pacarnya Kak Retno. Asetnya adalah si abangnya itu, wujud nyata. Nah, pacar itu adalah akun nominal, akun sementara. Jadi statusnya gitu. Status dari si akun real itu akun nominal. Paham nggak? Jadi ke pacar. Paham, Kak. Paham ya? Kak Retno sendiri yang bertanya gimana bisa memahami contoh dari sifatnya? Iya, paham, Kak, paham. Oke. Boleh Kak Arlin silakan. Makasih Kak untuk kesempatannya. Kewajiban sama dengan beban dan contoh dari kewajiban jangka panjang dan jangka pendek itu gimana ya? Tolong diulangi. Kewajiban itu akan sama dengan beban. Contoh dari kewajiban jangka pendek ini kewajiban itu sama dengan beban. Itu sama dengan beban atau beban dan kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Oke. Jadi Kak Arlin itu bertanya mengenai apakah kewajiban sama dengan beban gitu. Iya, betul. Oke. Secara aturan akuntansi, kewajiban dan beban itu dua hal yang berbeda. Kewajiban itu adalah sesuatu yang sifatnya harus dibayar atas transaksi utang piutang. Itu kewajiban. Tapi kalau beban itu sesuatu hal yang wajib dibayar ketika ada transaksi bisnis. Nah, jadi bedakan antara utang dengan beban. Kalau di kehidupan mungkin terlihat sama ya. Kayak ada kewajiban itu tuh beban banget buat hidup tuh gitu. Ya enggak? Kalau kita punya satu kewajiban terlihat seperti beban. Nah, bedakan antara beban hidup dengan beban yang ada di akuntansi. Beban itu suatu pengorbanan yang sudah dipakai manfaatnya, yang sudah dirasakan manfaatnya, lalu kita ada kewajiban pembayaran. Itu beban. Tapi kalau kewajiban itu muncul atas transaksi bisnis. Misalkan Kak Arlin menyewa jasa akuntan secara kredit. Itu muncul kewajiban, bukan beban. Nah, adapun beban-beban yang ada di akuntansi, itu contohnya ada beban gaji, beban air, beban listrik. Pokoknya beban operasional dan non-operasional. Itu beban. Lalu apa bedanya kewajiban jangka pendek dengan kewajiban jangka panjang? Kalau kewajiban jangka panjang itu sifatnya jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kalau jangka pendek kurang dari 1 tahun. Gitu. Seperti itu Kak Arlin, perbedaan dari akun kewajiban dan beban. Berarti kalau untuk kewajiban pembayaran rukuk misalnya, itu termasuk kewajiban atau beban?
Oke, kewajiban pembayaran ruko. Pembayaran rukonya berapa bulan? Biasanya kalau untuk ruko itu per tahun ya. Kalau pembayaran ruko 1 tahun itu bukan beban, tapi itu biaya masuknya. Jadi nanti masuk ke aktiva, masuk ke aset. Nanti nama akunnya adalah biaya sewa ruko dibayar di muka atau sewa ruko dibayar di muka. Jadi bukan masuk ke beban sewa. Kalau pembayaran nanti itu sebetulnya udah masuk ke transaksi ya. Jika pembayaran sewa sesuatu lebih dari 1 periode atau lebih dari 1 bulan, maka itu masuk diakui sebagai aktiva. Aktivanya tidak berwujud. Aktivanya aktiva lancar, tapi sifatnya nggak berwujud ya. Maksudnya itu hanya pengakuan apa istilahnya? Pengakuan manfaat yang belum diterima. Nanti baru diamortisasi itu, diamortisasi setiap bulan setelah pemakaian. Misalkan Karlin sewa ruko 1 tahun dari Januari sampai Desember 2025. Nanti setiap bulan Karlin itu harus mengamortisasi, harus mengakui beban sewanya setiap akhir bulan. Tapi Karlin pasti belum kebayang belum pernah mengalami transaksi itu nggak? Kalau belum mengalami pasti nanti nggak kebayang. Nanti bakal ada case-nya kok. Udah pernah. Cuman takut ketuker gitu antara aktiva, kewajiban dan beban. Oke. Oke, sudah clear ya, Karlin? Kak, mau nanya dong. Berarti yang contohnya yang kayak sewa-sewa peralatan gitu, itu termasuk di aktiva ya? Tergantung pembayarannya berapa lama. Kalau pembayarannya hanya 1 bulan itu beban sewa. Tapi kalau pembayarannya lebih dari 1 bulan itu harus diamortisasi. Jadi pengakuan akuntansinya tuh jangan diakui beban dalam 1 waktu. Karena itu dapat mempengaruhi laba. Berarti Kak, itu kan kalau misalnya dia sewa gedung kan itu termasuk aktiva tetap bukan sih? Sewa gedung masuknya aktiva lancar karena sewa, kecuali gedungnya dibeli. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya kita sewa kayak alat-alat berat gitu, itu masuk ke mana? Aktiva lancar juga, sewa masuknya. Terus Kak, kalau misalnya dia bagian kewajiban itu kan ada yang jangka panjang sama jangka pendek. Contoh bisa dikasih contohnya yang lebih ini Kak, soalnya aku masih belum ini. Oke, kewajiban jangka panjang contohnya utang bank. Kewajiban jangka pendek contohnya utang jasa. Utang dagang. Kayak pembelian barang secara kredit kan ya? Iya, pembelian barang secara kredit yang jangka waktunya hanya 2 bulan, misalkan atau sampai 3 bulan paling lama, nggak sampai, misalkan ada termin 2/10, bukan 2/10 itu untuk diskon ya. Misalkan N-nya per 60. Jadi jangka waktu pembayarannya di 60 hari. Lebih dari 60 hari biasanya kena denda. Oh, oke Kak, oke. Nah, itu kewajiban jangka pendek. Tapi kalau kewajiban jangka panjang, contohnya adalah utang bank. Pasti lebih dari 1 tahun kalau utang bank. Oke, thank you Kak. Oke, ada lagi? Silakan Kak, Delima dan Mas Dimas. Kak, mau nanya Kak. Boleh. Tadi kan Kakak sempat bilang ada biaya ya. Apa sih Kak bedanya biaya dengan beban Kak? Oke, bedanya biaya dengan beban. Biaya itu adalah pengorbanan yang belum dipakai manfaatnya. Itu biaya. Jadi kita baru mengeluarkan uang untuk suatu pembelian barang atau jasa gitu ya. Tapi belum kita terima manfaatnya. Itu biaya. Tapi kalau untuk beban itu kita sudah pakai dulu manfaatnya. Baru kita bayar. Misalkan beban gaji case-nya adalah kita rekrut karyawan itu bekerja dalam 1 bulan baru dikasih gaji. Nah, kalau misalkan gajinya dibayar di muka, misalkan karyawannya sekarang baru masuk, tapi sudah digaji untuk 1 tahun, baru itu biaya gaji. Contohnya seperti itu. Contoh Dimas gini misalkan. Dimas bayar kosan 1 bulan.
itu beban sewa kosan. Tapi kalau Dimas bayarnya untuk 1 tahun, nanti pencatatan akuntansi laporan keuangan Dimas itu sewa kosan dibayar di muka untuk 12 bulan. Jadi bedanya adalah di periode pembayaran. Kalau periode pembayarannya hanya untuk 1 bulan, itu beban. Tapi kalau untuk lebih dari 1 bulan, itu adalah biaya. Begitu. Bisa dipahami, Dimas? Bisa lah. Oke, ada lagi, silakan. Silakan, Arya Oke, Kak. dan Nabila. Mau tanya nih. Boleh. Untuk masuk ke penjurnalnya nanti, itu akan berpengaruh nggak akun real atau akun nominal ini? Maksudnya gimana? Pelan-pelan. Akun real dan akun nominal ini kan, apakah itu berpengaruh nanti pada saat penjurnalan? Misal contohnya, pada saat penjurnalan nanti itu akun real ini pasti akan bersanding sama akun nominal, atau dalam penjurnalan itu bisa akun real dengan akun real. Oke. Dalam penjurnalan itu bisa akun real dengan akun real, bisa akun real dengan akun nominal. Jadi bebas sifatnya. Nggak perlu akun real harus bersanding dengan akun nominal. Contohnya akun real dengan akun real. Misalkan ada transaksi pembayaran utang. Berarti pembayaran utang itu yang terlibat adalah akun utang dan kas. Itu akun real dua-duanya. Kalau misalkan kita penerimaan piutang, itu akun real juga dua-duanya, kas dan piutang. Lalu ada penyetoran modal. Penyetoran modal dari pemilik. Itu yang bertambah adalah kas dan modal. Itu masih akun real. Seperti itu. Contohnya Kak siapa tadi yang nanya? Kak Arya. Kak Arya? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan Kak Nabila. Ya, baik Kak. Saya izin bertanya, dari klasifikasi akun yang ditunjukkan, yang paling mempengaruhi laporan laba rugi itu akun yang mana ya Kak? Yang paling mempengaruhi laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Karena di laporan laba rugi itu 2 unsur akun yang dipakai, pendapatan sama beban. Lalu nanti muncullah akun baru, yaitu laba atau rugi. Nah, jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka nanti hasilnya laba. Tapi jika pendapatannya lebih kecil daripada beban, nanti hasilnya rugi. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, jadi kalau berbicara laporan keuangan laba rugi, yang paling berpengaruh, dua-duanya berpengaruh. Semakin tinggi pendapatan itu semakin baik. Semakin kecil beban itu semakin baik juga. Jangan kebalik, bebannya besar, pendapatannya kecil. Nanti hasilnya adalah rugi. Gitu. Jadi dua komponen itu sangat berpengaruh terhadap laporan laba rugi. Oke, ini nggak habis-habis pertanyaannya. Sylvia Siti Fauzah, silakan. Saya izin bertanya, kalau misalkan investasi itu masuknya ke mana ya, Kak? Investasi, siapa yang investasinya? Saya waktu itu pernah kerjain soalnya itu di perusahaannya ini itu berinvestasi ke bank. Perusahaan berinvestasi ke bank? Iya. Berarti perusahaan menanamkan modalnya di bank? Bank, iya. Berarti itu masuk ke pembelian saham? Berarti masuknya ke aset. Oh, ke aset ya, Kak? Iya. Oke, makasih, Kak. Oke. Tapi asetnya non cash, asetnya setara kas gitu ya. Jadi kan di dalam akuntansi itu ada kas, ada setara kas. Nah, itu masuknya setara kas. Nanti akunnya itu saham. Investment in stock. Berarti ada akun tersendiri ya, Kak? Ada akun tersendiri. Namanya kalau bahasa Inggrisnya investment in stock, kalau dalam bahasa Indonesia investasi dalam saham. Oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi? Satu lagi, Sylvia silakan.
Ini Kak, saya mau bertanya, kalau untuk stok suatu perusahaan gitu, stok perusahaan tersebut kayak pembuatan mebel gitu kan, itu kan ada stoknya kan, ada stok kayu dan lain-lain. Nah itu masuknya di mana ya Kak ya? Di akun nominalnya apa akun realnya? Oke, itu masuknya aset, kan persediaan, akun Aset persediaan. juga? Akun Oke. persediaan. Kalau mebel berarti itu masuknya mini manufaktur gitu ya. Kan ada bahan bakunya kayu, kemudian ada bahan penolongnya, kemudian ada BOP-nya, biaya overhead ya. Itu masuk ke manufaktur. Nah, itu persediaannya kamu harus catat berarti dari mulai bahan bakunya apa kayu bahan bakunya, terus ada apa tuh sarung kursinya, kemudian ada biaya pembantunya paku, terus apa lagi ya bahan-bahan pokoknya semua bahan-bahan kursi kamu harus catat persediaannya dan persediaan itu masuk ke akun Aktiva. Ada lagi? Ya, Aktiva. Aktivanya Aktiva lancar ya. Oke, baik. Oke. Kita lanjut dulu ke materi. Nah, tadi lumayan banyak pertanyaan mengenai akun. Bagus ya. Saya senang kalau banyak ditanya, berarti artinya kalian memikirkan apa yang sedang dipelajari. Selain banyak bertanya, kalian harus banyak menjawab juga pertanyaan saya nanti di kemudian hari. Nah, jangan nanya terus. Nanti saya tanya kalian semua ya, siap-siap. Oke, lanjut. Tadi setelah klasifikasi akun, jadi kesimpulannya dari klasifikasi akun itu teman-teman harus memahami penggunaan. Kayak tadi, bedanya biaya saham beban apa, bedanya aktiva kewajiban ekuitas pendapatan itu apa, nanti digunakannya untuk apa. Bahkan tadi ada yang kasus persediaan kayu untuk pembuatan kursi itu masuknya kemana, itu harus tepat. Jangan hanya hafal nama akun, tapi kita harus tahu mereka masuk ke akun besar yang mana. Apakah masuk aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, berikutnya untuk slide berikutnya di materi siklus akuntansi tadi ya. Siklus akuntansi itu rangkaiannya ada jurnal umum. Boleh dicatat ya, saya sebutin ya. Ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo percobaan, ayat jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca lajur, itu yang sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Lalu laporan keuangan. Laporan keuangannya ada 5. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu 5 laporan keuangan yang wajib diketahui. Di sini, di PowerPoint ini saya rincikan. Berikut dengan contohnya. Nah, kenapa nggak maju? Nah, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, ya. Kemudian, nah ini enggak. Ini neraca lajur. Ini contoh income statement atau laporan laba rugi. Ini laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada neraca. 2 laporan lagi, 2 laporan. 1 laporan lagi yang CLK tidak saya cantumkan. Ini untuk laporan arus kasnya. Nah, di 2 kali pertemuan ke depan, nanti teman-teman bakalan belajar bareng saya mengenai siklus akuntansi. Jadi, untuk teman-teman yang masih pemula, tolong nanti pelajari mengenai siklus akuntansi dan tata cara pembuatannya. Tapi saya tetap kasih tahu ya nanti metode pengerjaannya seperti apa.
materinya sudah selesai, ini bersambung. Nah, saya bakalan ngobrol dulu sedikit terkait pembelajaran kita ke depan di pertemuan selanjutnya. Tolong disiapkan. Ini teman-teman mau dikasih soal pretest dulu nggak untuk gambaran? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh. Oke. Boleh, Kak. Oke. Jika boleh, nanti saya bakalan kasih soal pretest. Tapi yang mudah aja, nggak sulit-sulit. Yang mudah aja. Nanti dikerjakan dari jurnal umum sampai laporan keuangan. Nanti dikumpulkan, kemudian nanti saya akan nilai berapa persen teman-teman bisa memahami dari satu siklus akuntansi itu. Kira-kira kayaknya kalau nggak besok lusa, saya bakalan post di Classroom. Kemudian nanti teman-teman ada spare waktu untuk mengerjakan dari hari Rabu ke hari Minggu. Dan nanti dikumpulkan. Itu wajib sifatnya. Jadi untuk teman-teman yang belum join Classroom, nanti bakalan dibantu untuk dikirimkan kembali link Classroom-nya dan wajib join. Dan jangan lupa di-konekin ke LinkedIn saya, ya. Karena itu nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi silaturahmi kita tetap terjaga. Kemudian untuk materi di pertemuan pertama ini, saya nggak akan banyak dulu materi teori lah ya, nggak akan banyak dulu teori. Nanti saya itu kalau smart akuntan metodenya studi kasus. Banyakin studi kasus, banyakin praktikum, nanti bakalan muncul banyak pertanyaan, yakin. Daripada banyak teori. Kalau banyak teori itu kita levelnya level pemula karena perlu pemahaman. Karena ini kita persiapan untuk menjadi seorang akuntan perusahaan, kita harus banyak praktek ya. Di pertemuan pertama ini saya hanya mengantarkan sedikit teori aja. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Kak, mau nanya. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Boleh, silakan. Tapi dibatasi ya, hanya 4 aja. Kak Cahyani, karena Bila, silakan Kak, boleh. Kan saya udah semester 5. Terus kalau selama saya belajar akuntansi, dia biasanya pakai nama akunnya itu pakai bahasa Inggris, kayak misalnya kewajiban tuh dia pakai liability gitu kan. Kalau receivable itu kalau di dunia kerja dia lebih gunain ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris ya Kak? Soalnya kadang kalau misalnya kita ngerjain soal terus kayak kita jarang dengar nama akunnya kayak kewajiban gitu, sama kita sesuaikan sama pembelajaran, agak bingung gitu loh Kak jadinya. Oke. Jadi kalau untuk pembelajaran kita wajib bisa dua-duanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau kamu bertanya terkait ruang lingkup pekerjaan yang nyata itu pakai bahasa yang mana? Jawabannya adalah tergantung kamu bekerja di mana. Kalau kamu bekerja di perusahaan yang skalanya sudah menengah ke atas, itu pasti pakai bahasa Inggris. Kalau skalanya menengah ke bawah, ya sekelas UMKM lah ya, itu masih pakai bahasa Indonesia. Jadi karena kita persiapannya untuk istilahnya bekerja fleksibel ya, bisa di mana aja, mau skala kecil untuk batu loncatan atau skala menengah gitu. Untuk batu loncatan juga itu wajib dua-duanya bisa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan di Smart Akuntan ini kita nanti bakalan pelajari dua-duanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu Kak Lydia ya. Oke, ada lagi? Izin boleh. Kak, aku kan bukan background akuntan ya, kebetulan juga dari background teknik. Kemudian aku sekarang bekerja sebagai finance. Nah, itu kan di perusahaan yang saat ini aku bekerja itu Kak, itu kan menggunakan software Makari Jurnal. Di situ kan kalau di software itu langsung kayak cuman input transaksinya aja kan Kak per hari.
Kemudian untuk jurnal umum dan lain-lain itu bisa ditarik gitu loh Kak, per bulannya gitu kan. Nah, untuk jurnal umum dan pendapatan per bulan itu kok bisa beda ya Kak? Dari pendapatan dari jurnal umum itu kan pendapatan sama beban atau pengeluaran operasional itu loh Kak, biaya. Itu kok bisa enggak balance gitu loh Kak. Saya juga agak bingung sih. Mana Oke. ya? Oke, pertanyaannya sulit ditebak ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara why gitu ya, kenapa nggak balance, itu kita harus lihat datanya. Jadi kalau kamu bertanya kenapa nggak balance ya Kak, saya nggak bisa jawab penyebabnya apa karena saya nggak lihat datanya gitu. Jadi kalau kita berbicara kenapa nggak balance, itu wajib dilihat datanya, nggak bisa serta-merta menebak-nebak gitu ya. Karena ya sistemnya pun saya nggak lihat, kemudian apa yang kamu input saya nggak lihat, otomatis saya nggak tahu penyebabnya. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu jawabannya apa, kamu harus privat bareng saya supaya nanti saya lihat datanya dan kesalahannya di mana, gitu ya. Privatnya ada diskon nggak Kak? Privatnya nanti saya kasih diskon. Pokoknya khusus alumni kelas gratis, khusus alumni apa nih? Smart Akuntan. Pokoknya yang sudah pernah membering lah ya, jadi member di RR-Planner, saya kasih diskon. Ya, itu di belakang layar aja kita bicarakannya, oke? Oke Kak. Oke. Atas nama siapa? Cahyani ya. Nanti silahkan komunikasi ke admin. Nanti Ya, sebutin aja namanya dan yang mana nanti saya kasih. Oke, ada lagi? Tidak? Yang lain? Aku mau. Boleh, nanya lagi silakan. Tadi kan kata kakak nanti dikasih tes buat sampai laporan keuangan. Nah, saya kan pakai HP, kebetulan belum punya laptop. Pasti manual karena di Excel itu agak susah. Nah, kalau manual itu sama kakak dikasih kolomnya atau kita buat sendiri gitu? Nanti dikasih kolomnya, nanti kamu boleh print ya, supaya nggak bikin garis-garis. Jadi tinggal foto aja ya kalau udah beres? Nggak usah. Oh, iya tinggal foto aja kalau udah beres. Kirim ke yang tadi Classroom? Iya, nanti dikasih untuk kolom pengumpulannya nanti dikasih. Oke, siap. Makasih kakak. Oke, sama-sama. Karena kamu masih bocil ya, masih SMK. Oke, ada lagi. Kak Nur Aini Homsiati. Mau dong Kak. Kak. Oke, apa? Kak, mau tanya nih, kalau nantinya yang dibahas itu lebih ke pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang atau perusahaan jasa atau kedua-duanya nih? Kedua-duanya Kak, untuk di Smart Akuntan ini kita belajar perusahaan jasa dan dagang. Tapi tidak ada manufaktur ya. Kalau manufaktur itu di kelas lanjutan, yaitu di kelas teknisi akuntansi Pratama. Kelas teknisi akuntansi Pratama itu bahasnya jasa dagang manufaktur. Kalau di Smart Akuntan kita bahas dua-duanya. Oke, makasih infonya Kak. Ya. Oke, ada lagi? Bedanya jauh. Itu bedanya banyak sih Bang. Boleh, satu-satu jangan rebutan. Santai. Ada lagi, silakan. Siapa dulu? ini dipersilakan dua-duanya diem tadi rebutan. Siapa dulu, sok sebutin nama dan dari mana. Arlin dulu ya. Boleh. Oke, Kak, aku mau nanya, nanti pada saat penjurnalan itu diajarkan tentang celah-celahnya juga nggak ya? Celah-celahnya saya kasih. Oke, siap. Karena ini Mantap. Thanks ya, Kak. Karena ini sifatnya pretest, saya nggak akan ngasih dulu tata cara pembuatan laporan keuangan. Jadi saya itu kasih masalah dulu. Ketika kalian sudah menemukan masalah, barulah saya kasih solusinya. Gitu. Jadi saya nggak akan ngejelasin dulu bagaimana itu pembuatan laporan keuangan
menggunakan siklus akuntansi, nggak kan? Sama sekali nggak kan? Tadi saya hanya mengantarkan tahapan-tahapannya aja, tapi step by stepnya saya belum menjelaskan. Karena nanti bakal diujikan gitu, sebelum ke pembahasan berikutnya. Nanti kita pembahasannya studi kasus. Kalau studi kasus itu nanti lebih ke pembahasan masalah, lalu ketika kalian menemukan suatu masalah dalam pemecahan soal, ketika itu juga kalian bisa mendapatkan jawabannya yang benarnya seperti apa dan analisis dari transaksinya seperti apa gitu. Oke, ada lagi? Aku mau nanya, Kak. Boleh. Kak, aku kan pernah ini ya, apa namanya? Buku teknisi akuntansi dari BNSP. Nah, ada lanjutan teknisi akuntansi Pratama. Itu sama aja atau gimana? Sama aja, karena nanti goal orientasinya itu saya ujikan untuk aduh ini apa sih? Jadi untuk pelatihan teknisi akuntansi Pratama itu sama dengan yang BNSP, karena goal orientasinya adalah bekerja sama dengan BNSP untuk menyiapkan peserta-peserta yang nantinya disiapkan untuk teknisi akuntansi itu. Jadi istilahnya untuk jadi seorang staf akunting itu kita nggak cukup punya keahlian, tapi kita harus punya sertifikat keahlian yang dapat menunjang kita untuk bisa lolos berkas seleksi karyawan. Kalau kita nggak punya orang dalam, jadi kuncinya bisa lolos seleksi berkas itu diantaranya CV yang bagus, sertifikat penunjang, sertifikat keahlian. Lalu kalau ingin lolos tes wawancara, tipsnya itu adalah kita banyak latihan wawancara. Tapi kalau tipsnya bisa cepat keterima kerja, itu adalah orang dalam. Nah, kalau misalkan orang dalamnya kita nggak punya, jadi maksimalkan di lolos seleksi berkas, lolos seleksi interview. Lalu psikotes juga kalau nantinya ada, gitu ya. Itu tadi terkait berhubungan dengan sertifikat BNSP, gitu ya. Ada lagi? Ya, Kak. Boleh. Ini satu lagi aja ya. Terima kasih. Boleh, silakan. Gimana? Kenalin ya, saya Yohana. Nih, kan saya beneran sama sekali nggak tahu tentang akuntansi dan semua yang kakak jelasin dari tadi tadi pagi sampai ini, karena aku kan backgroundnya SMA-nya IPA, terus kuliahnya kan pendidikan biologi, kerjanya juga di administrasi aja. Jadi sama sekali buta tentang akuntansi. Ini aku ngejarnya biar aku nggak ketinggalan gimana ya, Kak? Biar aku tahu tuh nama-nama akunnya, klasifikasi akun, dan semua yang kakak jelasin tadi itu. Oke, ngajarnya pakai mobil aja biar cepet. Jadi gini, untuk yang tadi pemula banget ya, khususnya yang nggak ada sama sekali background akuntansinya, itu harus sebetulnya jangan dulu smart akuntan ikutnya, harus yang pemula dulu sebetulnya. Tapi nggak apa-apa karena udah terlanjur ikut. Jadi nanti saya akan tetap kasih materi mengenai pemula, tapi nggak banyak. Kemudian untuk mengejarnya nanti kakak harus hafal nama-nama akun, kemudian aturan debit kredit, dan sampai ke pembuatan laporan keuangan. Nanti saya kasih lah intinya ya. Nanti saya kasih materinya ya Kak Yohana ya. Baik, Kak, makasih. Oke, siap. Sama-sama. Oke, untuk pertemuan malam ini kayaknya kita batasi dulu sampai saat ini. Jadi di pertemuan pertama ini tidak ada materi khusus sebetulnya. Kita hanya ngobrol-ngobrol aja. Dan agendanya memang ngobrol. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa nggak ada materi? Ya, memang agenda pertemuan pertama itu, satu, kalian harus dapat mengenal saya, metode penyampaian saya seperti apa, kira-kira klop atau enggak gitu ya. Kalau enggak, get out. Enggak nih. Maksud saya jadi lebih ke perkenalan aja. Karena tiap batch itu ternyata beda-beda gitu.
karakteristik pesertanya tuh beda-beda. Ada yang rame gitu setiap batch tuh, ada yang senyap gitu, tapi ada yang random juga kayak yang batch sekarang tahun 2025 ternyata smart akuntannya sangat random, dari pemula sampai ke expert ternyata ada. Jadi cukup menjadi tantangan buat saya dan teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti ritme yang saya hadirkan di kelas Smart Akuntan periode 2025 ini. Dan mudah-mudahan bisa tercapai targetnya ya. Kita bisa mengejar kemampuan akuntansi dalam jangka waktu 3 bulan. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di tanggal berapa? Saya belum ngecek tanggal. Minggu depan itu berarti di tanggal 12 ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan lancar selalu untuk pertemuannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita fokus diskusi di classroom. Jangan malu untuk bertanya ya. Sepakat ya? Baik, Kak. Oke. Oke. Kalau begitu untuk pertemuan malam ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Kak, selamat istirahat. bentar. Itu kita absennya di mana ya? Nge-freeze ya. Jadinya nge-freeze nih. Oke. Nanti absennya di classroom aja. Nanti saya sediakan kelas di classroom deh. Jadi pebelit. Nanti saya sediakan link bukan link, tapi berupa absensi seperti vote gitu ya. Tapi harus jujur, karena nanti kelihatan di mana, kelihatan sama Tuhan gitu, kalian hadir atau enggak gitu. Absensi itu jadi jangan nggak hadir tapi klik absen hadir, itu sangat tidak diperbolehkan. Ingat, insan akuntansi itu harus punya integritas, punya kejujuran, dan berani untuk mengakui kesalahan gitu ya. Jadi kalau yang hadir, nanti kalau yang nggak hadir jangan sampai absen hadir. Oke, itu aja. Nanti mungkin untuk di classroom saya akan settingnya besok, karena sekarang udah malam. Untuk rekaman juga insya Allah di-upload besok. Dan untuk materi juga di-upload besok. Untuk yang belum join classroom silakan join. Dan untuk yang belum connect di LinkedIn silakan connect. Wajib ya, wajib connect ya. Awas kalau nggak connect nanti saya kejar kalian. Oke? Udah connect LinkedIn belum? Udah. malam. Udah, Kak. Harus ya. Nanti siapa tahu bermanfaat. Oke, kita saling bermanfaat. Itu aja. Dari saya pertemuan malam ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang sengaja ataupun sengaja banget. Mohon dimaafkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah jangan banyak nanya lagi. Dadah, bye-bye. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Oh iya, FYI, bentar, FYI. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya bukan harus sih. Nanti bakalan agak sedikit serius, nggak apa-apa ya. Kalau pertemuan pertama kita bercanda-canda boleh. Tapi pertemuan kedua dan selanjutnya kita bakal ada sedikit serius. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Itu aja. Selamat istirahat dan jangan tanya lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Saya kelas